Pemirsa, masih tingginya angka penyebaran COVID-19, Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II Surabaya dibanjiri pasien. Pihak rumah sakit harus menambah jumlah tempat tidur pasien. Sejak Selasa kemarin, Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II di Jalan Indrapura, Surabaya merawat 243 pasien terpapar COVID-19. Setiap hari, pasien yang menunggu antrean masuk meningkat 30%. Sejak dibuka pada bulan Mei 2020, Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II Surabaya menerima 4.881 orang pasien COVID-19. Meski angka pasien terpapar COVID-19 meningkat, jumlah pasien sembuh juga cukup banyak, mencapai 4.544 orang yang telah dipulangkan, sementara angka kematian 0. Guna menambah daya tampung rumah sakit, menambah 50 tempat tidur, yang semula berjumlah 350 menjadi 400 tempat tidur. Pemirsa, karena seluruh ruang isolasi penuh RSUD Nganjuk, Jawa Timur terpaksa mendirikan tenda untuk tempat isolasi darurat. Tenda ini didirikan di luar rumah sakit dengan kapasitas 25 tempat tidur. Inilah tenda yang didirikan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Meski hanya berkapasitas sekitar 25 tempat tidur, namun tenda ini sangat membantu penanganan pasien COVID-19. Di tenda darurat ini, semua pasien mendapatkan perawatan yang sama dengan yang ada di dalam ruang rumah sakit. Tenda darurat ini didirikan setelah jumlah kasus positif COVID-19 di Nganjuk terus melonjak. Akibatnya semua rumah sakit rujukan di Nganjuk serta rumah sakit darurat Empu Sendok over kapasitas. Apalagi Pemkab Nganjuk melarang isolasi mandiri bagi warga positif COVID-19 baik yang gejala ringan maupun tanpa gejala. Saat ini semuanya sudah overload atau melebihi kapasitas. Untuk itu RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono mendirikan tenda darurat untuk menambah kapasitas hunian pasien COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nganjuk, saat ini pasien terkonfirmasi positif sebanyak 1.047 orang. Dari jumlah ini, 172 orang masih dirawat, 855 orang dinyatakan sembuh, sementara 105 pasien meninggal dunia. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya fasilitas kesehatan yang penuh, saat ini TPU khusus pasien COVID-19 di Pondok Rangon pun juga penuh. Imbasnya, TPU Pondok Rangon menerapkan sistem tumpuk bagi jenazah COVID-19. Sistem tumpuk sudah mulai diberlakukan sejak 1 bulan lalu. Saat ini, lahan khusus jenazah COVID-19 sudah penuh. Setidaknya ada 4.600 lebih jenazah COVID-19 yang sudah dimakamkan di lahan khusus TPU Pondok Rangon. Sistem tumpang diberlakukan bagi mereka yang memiliki hubungan keluarga ataupun kerabat. Betul, untuk lokasi pemakaman protap COVID di sini udah penuh ya. Dari unit Muslim sampai unit Nasrani udah penuh. Total ada berapa, Pak, itu? Kalau untuk total saya kurang tahu persis, adanya di pihak administrasi ya. Kalau itu ya hampir 4.000-an. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan rekan kami Kevin Pakan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Kevin, untuk hari ini seperti apa proses pemakaman jenazah COVID-19 di sana? Ya, Fani dan Syafa, benar sekali seperti yang diberitakan tadi bahwa memang TPU Pondok Rangon ini khusus untuk jenazah COVID-19 sudah terisi penuh, yang mana ini totalnya 4.650 jenazah sudah dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Dan untuk situasi pada siang hari ini saya melaporkan, tepatnya untuk proses pemakaman, ini berdasarkan pantauan kami baru melihat hanya ada 1 jenazah COVID-19 yang diantarkan oleh anggota keluarga mereka untuk dilakukan proses pemakaman secara sistem tumpuk, yang mana ini dilakukan karena ada keluarga atau kerabatnya yang sudah dimakamkan di sini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan memang Fani dan Syafa, untuk sistem tumpuk ini sudah berlaku sejak sebulan yang lalu, yang mana ini berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2007
tentang pemakaman bahwa setiap jenazah COVID-19 yang akan dikuburkan di TPU Pondok Rangon ini harus memiliki izin begitu dari anggota keluarga yang akan ditempatkan jenazah COVID-19 yang baru. Dan memang selain itu juga harus adanya perjanjian hitam di atas putih agar dari proses pemakaman sistem tumpuk ini tidak menimbulkan masalah pada hari-hari yang mendatang. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh juga, setidaknya ada sekitar 13 petak yang tadinya sudah disiapkan untuk menampung jenazah COVID-19 ini, yang mana per petaknya bisa menampung sekitar 240 jenazah COVID-19 ini sudah terisi penuh. Untuk itu tidak bisa lagi bila mana ada jenazah COVID-19 yang datang bila tidak ada kenalan begitu dengan anggota keluarga atau kerabat mereka. Namun demikian, tadi kami sempat bertanya bagaimana bila ada jenazah COVID-19 yang datang namun tidak kenal dengan anggota keluarga begitu. Tadi pihak dari TPU Pondok Rangon mengatakan akan menganjurkan untuk ke tempat TPU jenazah COVID-19 yang lain, salah satunya di Tegal Alur, Jakarta Barat. Fani dan Syafa, dapat kami informasikan juga bahwa setiap proses pemakaman sistem tumpuk ini, pihak dari pemakam dalam hal ini TPU Pondok Rangon ini petugas tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan APD secara lengkap dan juga tentunya menggunakan masker. Selain itu juga sejak akhir Oktober lalu memang ini TPU Pondok Rangon sudah difungsikan sebagai untuk tempat jenazah COVID-19. Untuk itu dari hari ke hari sampai dengan hari ini memang jumlahnya semakin meningkat, semakin tinggi. Untuk itu sangat diharapkan kepada masyarakat khususnya warga ibu kota dalam menjelang akhir tahun ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti 3M dan tidak untuk berlibur untuk sementara waktu agar penyebaran atau penularan dari kasus COVID-19 khususnya di DKI Jakarta tidaklah kembali meningkat. Fani dan Syafa. Ya, baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari TPU Pondok Rangon di Jakarta Timur.